Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang sudah di sesi Ask Me Anything yang ke-29. Gile, keren banget asli guys. Pertanyaan kamu bagus-bagus, khususnya kamu yang hobi judi, ternyata banyak juga yang nanya ya. So, kita langsung bahas aja pertanyaannya satu persatu. Let's check this out. Pertanyaan pertama dari @metime-movie1. Bang, nanya kalau ikutan robot trading apakah bisa diselamatkan oleh LPS? Oke, jadi kalau kamu ikutan robot trading, ini gue udah pernah bahas dari tahun lalu, dari sebelum orang-orang kejebak dengan barang-barang lucu yang namanya robot trading. Satu hal yang gue mau bilang sama lu, yang namanya trading aja itu sudah bodoh. Ini fakta. Baru saja 2 menit yang lalu gue meeting sama Direktur Bank Indonesia. Dan dia bilang apa? Trader itu goblok. Oh, kenapa gitu Pak? Gue penasaran. Kok tiba-tiba dia ngomong trader itu goblok? Yang ngomong sekelas Direktur Bank Indonesia. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang halusinasi tingkat tinggi. Harapan selalu di atas kenyataan. Maksudnya apa Pak? Kenyataannya, tiap kali mereka trading, mayoritas apa? Loss. Mayoritas apa? Rugi, boncos. Tetapi mereka punya harapan. Oh, jadi mereka tidak masuk akal. Ya, dia nggak masuk akal, Ben. Jadi trader itu orang-orang goblok. Nah, ini bukan gue yang bilang. Ini Direktur Bank Indonesia. Kalau menurut gue, trader itu super goblok. Hah? Yang dibilang dia lagi begini. Ada prinsip di dalam dunia trading itu begini. Dia bilang, winning is not always. Jadi, kalau menang itu tidak selalu. Tetapi, loss is not forever. Penjudi itu, menang itu tidak pasti ya. Jadi, lu nggak mungkin selalu menang. Tapi kalau lu kalah, itu bukan selamanya. Nah, ketika mereka main, mereka lupa pikiran winning is not always itu. Mereka itu fokusnya di loss is not forever. Rugi itu nggak selamanya. Jadi ketika mereka main rugi, besok datang lagi, main lagi, rugi. Nggak apa-apa. Loss kan nggak forever. Mungkin besok untung. Main lagi, rugi. Karena mereka lihat loss is not forever, loss is not forever, loss is not forever. Itu prinsip hidupnya. Jadi mereka boncos setiap saat. Ya, ini betul-betul yang sangat disayangkan lah. Kenapa? Karena ketika gue ke Singapura, kita kemarin Abeisen, banyak kasino-kasino besar di sana, gue ngeliat banyak konglomerat Indonesia, salah satunya hobi ke sana. Hobinya apa? Cut loss, bro. Tetapi mereka nggak kapok-kapoknya rugi, kapok-kapoknya nyetor duit, miliaran, sampai ke negeri Singapura, karena untuk merealisasikan cita-citanya untuk cut loss. Jadi buat teman-teman, trading aja udah tindakan yang sangat tidak masuk logika. Nah, ada lagi sekarang orang ngomong robot trading. Gue udah pernah bahas ini tentang salah satu orang sahabat gue, sebetulnya mantan karyawan gue dulu. Dia sekarang udah jadi pejabat di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Kalau ketemu waktu itu, lo kalau lihat video lama kita, Bang Ben, lo harus ikut nih, gue nih ada robot trading nih, gini. Terus gue bilang, apa ini lagi zaman robot trading? Lo sekarang mainannya begitu ya? Iya Bang, di sini lo pasti cuan Bang. Ah, pasti cuan, hebat aman nih orang. Lebih hebat dari Warren Buffett nih orang. Cuannya berapa bro? Ya, gue kadang-kadang bisa dapat 0,6% Bang. Kadang-kadang 1% sehari. Jadi lo harus ikut nih Bang. Wah, hebat banget ya, gitu ya. Tapi kalau gue skip deh. Kayak gini-gini gue nggak percaya bro. Pasti scam lah, pasti penipuan. Ini 1 tahun sebelum viral nih, barang-barang robot trading. Terus ketemu lagi. Mereka bilang, wah Bang, lo harus benar-benar masuk nih Bang. Sekarang udah profitnya gede nih, 4% sebulan nih. Jadi harus pakai robot trading nih sekarang. Iya, biar aja mereka yang cari duit buat kita Bang. Sekarang bahkan udah nggak keren Bang yang namanya robot trading. Sekarang kita itu harus ternak robot Bang. Oh, maksudnya apa ternak robot nih? Barang baru nih. Jadi robot tradingnya ada banyak. Dia bilang robot trading ada yang keahliannya main di forex Bang. Khusus di saham-saham dolar Amerika Serikat. Lalu ada robot trading yang khususnya Bitcoin Bang. Lalu ada robot trading khususnya buat saham lah. Segala macem lah nih orang. Nah, ketika gue lihat itu yang kedua kali gue bilang, wah ini orang udah gila. Dulunya bego, sekarang gila gitu ya. Jadi ngomongnya sekarang ternak robot Bang. Biar mereka yang cari duit buat kita. Ya udahlah. Alhasil apa bro? Alhasil dia rugi. Terakhir gue ngeliat update dia di, udah tua ya, jadi di Facebook ya. Dia ngejual rumahnya dia yang ada di PIK. Jadi ini orang sedih banget bro. Pejabat di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia terjebak dengan mindset karena kejebak anak-anak alay atau influencer-influencer robot-robot trading ya jelas. Ujung-ujungnya apa? Bawa lari duit lu gitu. Karena lu kalau pakai akal sehat, orang bisa ngasih duit 1% sehari, 4% per bulan. Lu harus pikir, kalau itu betul-betul nyata, buat apa ada lagi bank di muka bumi ini? Tutup aja banknya. Lu nggak usah pakai deposito, lu nggak usah beli emas, langsung beli aja itu barang. Jadi udah pasti lah yang kayak gitu-gitu nggak masuk logika lah. Jadi ada generasi trader, naik level, pakai robot tradingnya, naik level lagi ternak robot, udahlah. Ini yang lucu-lucuan gini guys, jangan harap lu bisa diselamatkan dengan LPS. Kenapa? Karena LPS itu hanya menjamin simpanan kamu yang ada di bank. Kalau kamu nabung di bank,
dan banknya yang benar, bukan kasih bunga asal-asalan 20% sebulan, lu pasti akan diselamatkan dengan yang namanya LPS. Jadi ingat ya, syaratnya LPS itu apa? Ya kamu harus jadi nasabah bank, banknya terdaftar di LPS, lalu suku bunganya masuk akal. Ya kalau sekarang suku bunga LPS 4%, ya bunga lu 3%, ya lu dilindungin. Tapi kalau bunga lu 25%, artinya kan lu morotin bank itu. Ya gimana caranya LPS mau nyelamatin lu? Lu jangan bermimpi, sekali lagi banyak jebakan-jebakan di luar sana. Gue udah pernah lihat bahkan ya, robot trading memang dia bisnisnya robot trading, tetapi dia taruh logo LPS. Biar seolah-olah orang merasa gue dijamin, simpanan gue dijamin. Itu palsu guys, sekali lagi. Kalau ada koperasi ngasih logo LPS itu palsu. Kalau ada yang namanya asuransi ngasih logo LPS itu palsu, dan itu banyak. Kalau ada robot trading ngasih logo LPS itu palsu. Satu-satunya tabungan kamu yang aman dan dijamin adalah kalau kamu nabung di bank. Dan bank itu dilindungi oleh LPS. That's it. Jangan lu terpengaruh dengan yang tipuan-tipuan logo OJK, logo Bank Indonesia, logo LPS. Itu hoax ya. Gue sekali lagi ulangi, logo LPS hanya menjamin simpanan kamu di bank. Pertanyaan selanjutnya dari @purnabakti1581. Saya sudah umur 70 tahun, sudah tidak punya aktivitas mengikat. Bisa tidak saya investasi? Apa sebagai investing atau trading, Mas? Oke, kalau Bapak udah berusia 70 tahun, menurut saya masih bisa yang namanya investasi. Kalau trading, saya sangat tidak menyarankan. Yang namanya trading itu stres berat. Yang namanya trading, lu harus jantungan, setiap hari jantungan. Lihat saham lu turun 3%, keringat dingin. Turun 7%, kencing darah. Turun 20%, muntah-muntah lu. Jadi, lu jangan lakukan hal-hal yang konyol seperti itu, apalagi kalau sudah tua. Nah, buat teman-teman yang sudah berusia lanjut, sebaiknya investasi di instrumen yang aman. Jadi mentalitasnya bukan cari cuan 1000%, itu udah salah. Mentalitasnya adalah investasi di aset yang akan bertumbuh dan tidak akan bawa lari duit lu. Jadi apa? Contoh, kamu beli obligasi, kamu beli surat utang negara, karena negara kemungkinannya kecil bawa lari duit lu ya. Gimana bawa lari negara Indonesia nih? Susah lah. Jadi lu beli surat utang negara itu aman, beli ORI, obligasi retail di Indonesia itu aman, beli sukuk itu aman, kamu ikut deposito itu aman. That's it. Kalau kamu masuk ke saham bursa efek, rekomen nggak? Rekomen. Tetapi lu punya mindset bukan buat kamu. Mindsetnya kamu investasi itu untuk anak cucu kamu. So, saya akan lebih prefer kalau kamu tidak terlalu aktif di bursa efek, belilah saham kapal induk. Saham kapal induk itu apa? Saham yang aman. Saham yang investasinya nyaman, nggak pakai jantungan. Setiap tahun kemungkinan besar nilainya juga akan tumbuh naik, plus kamu juga dapat dividen, contohnya Bank BCA. Tetapi sekali lagi, jangan kamu anggap itu bisa sebagai investasi yang menghasilkan kamu ribuan persen dalam waktu 3 atau 5 tahun. Tidak seperti itu, no. Tetapi kamu bisa dapat perlindungan, at least dana kamu bisa bertumbuh hingga sampai 20 atau 25% setiap tahunnya. Itu sudah cukup oke. Tetapi sekali lagi, kalau udah usia 70 tahun, belum terlambat untuk investasi, tetapi mindsetnya bukan untuk kaya ya. Mindsetnya untuk melindungi nilai uang kamu. Seneng banget saya follower Benix ada usianya yang sudah senior, malah kita seharusnya yang belajar nih sama Bapak. Semoga sehat-sehat terus, dan jangan lupa di like and share ya Pak videonya Benix. Thank you. Halo guys, kenalin, nama aku Rachel. Dulu aku takut banget loh berinvestasi saham. Tapi semenjak kenal Benix, aku nggak pernah takut lagi untuk berinvestasi. Kenapa? Karena Benix udah banyak banget ngajarin aku tentang ilmu investasi saham yang logis dan berkualitas. Karena banyak banget teman-teman yang request ngajakin seminar online, akhirnya Sekolah Saham Benix hadir juga nih untuk kalian para investor pemula yang ingin serius belajar mengenai ilmu investasi saham yang benar. By the way, kurikulumnya udah dibuat oleh para ahli dan para investor saham yang sangat berpengalaman. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar Sekolah Saham Benix, karena kita lagi ada promo nih. Kamu bisa dapat potongan 30% untuk 30 orang pertama yang mendaftar sebelum tanggal 30 Maret tahun ini. Ayo guys, jangan sampai ketinggalan ya. Kunjungi websitenya sekarang juga. Gimana kalau trading di saham kapal induk yang emang udah proven to be good dan konsisten ngasih cuan 11-15% per tahun? Jadi kalau floating loss ya anggap kita lagi investasi. Kalau floating profit ya take profit. Ya oke. Jadi ini adalah cerita-cerita kelam gue di masa lalu ketika gue menjadi trader capcay di saham-saham kapal induk seperti Bank BCA. Itu adalah kesedihan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Ya Bank BCA ini kan setiap tahun profitnya terus bertambah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, penggunanya Bank BCA juga semakin bertambah. Ini bank sudah pasti profit. Ini bank sudah pasti tidak akan bawa kabur duit lu ke Singapura atau ke Kutub Utara ya. Nah, ketika lu trading di saham seperti kapal induk, apakah itu aman? Tentu saja itu sangat-sangat aman. Tetapi satu hal yang perlu kamu tahu,
Lu kan udah tahu nih, lu taruh duit di bank BCA 1.000 perak. Dalam waktu 5 tahun akan naik jadi 2.000 perak. Lu pasti cuan. Terus lu di tengah jalan, ketika dia baru naik 10%, dari 1.000 ke 1.100, lu jual. Oke. Terus nanti lu akan mau, kan namanya trading jual beli ya. Terus nanti lu beli lagi nih. Harganya 1.175, lu beli lagi. Terus nanti dia naik lagi ke 1.200, lu jual. Naik turun lagi 1.300, lu beli. Nanti naik lagi, lu beli. Terus nanti lu jual. At the end of the day bro, kalau lu pikir dengan akal sehat nih, dan itulah momen ketika gue sadar, bego banget ya gue ini trading di saham kapal induk. Kenapa? Lu udah tahu dalam 5 tahun lu akan cuan 100%. Di tengah jalan lu jual beli, keluar masuk. Yang kaya siapa bro? Broker. Iyalah, lu mau berapa? 200 kali transaksi, 200 kali lu nyetor jatah preman. Gua sih nggak rela. Mendingan gua kalau bayar jatah preman ya nanti aja lah setelah 5 tahun, setelah 10 tahun untuk jenis kapal induk. Jadi kalau teman-teman yang investasi di saham jenis kapal induk, mau trading, itu aman nggak? Gue bilang sangat aman. Tetapi recommended nggak? Tidak. Justru saham kapal induk sangat bagus kalau kamu mau taruh duit kamu dalam jangka lama. So, strateginya apa? Buy and hold. Berbeda dengan kalau teman-teman beli saham jenis cyclical, saham siklus. Ketika dia lagi murah, kita beli. Jadi bukan jenis saham yang lu hold forever. Itu sangat-sangat salah kaprah namanya. Jadi teman-teman betul-betul harus paham tentang 16 jenis saham di IHSG. Fungsinya berbeda-beda. Tapi sekali lagi, kalau ditanya trading di jenis saham kapal induk bagus atau tidak, saya bilang itu aman, tetapi tidak recommended. Jauh lebih baik kamu memperkaya dirimu sendiri, bukan memperkaya broker kamu. Karena apa? Karena at the end of the day, kamu bisa dapat capital gain, profit, dan kalau kamu konsisten tahan lama, ya kamu juga dapat dividen. Jadi lu cuannya 2 kali bro. Buat apa lu naik turun, jual beli, keluar masuk, hanya untuk memperkaya bandar. Itu udah mentalitas yang menurut gue sangat salah. Karena mentalitas kamu ketika kamu mau menjadi investor hebat, kamu itu bukan memperkaya bandar. Mentalitas kamu adalah bandar yang memperkaya kamu. Ini filosofi dasar, dan sayang kalau banyak orang yang masih belum paham. Pertanyaan selanjutnya dari Ordinary People. Kayaknya si Om ini benci banget sama trading dan trader. Apakah Om ini trader gagal? Jadi menghujat para trader dan mendewakan investing. Kalau gue sih, semua style di market itu nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek antara satu lain dengan lainnya. Yang ada adalah mana yang lebih cocok dengan risk profile kita. Banyak cara mencari uang di market yang penting sesuaikan dengan risk profile kita. Jadi tidak perlu membenturkan satu style dengan style yang lainnya. Pak, mohon maaf nih kok tidur. Gimana? Tadi apa? Ini bro, lu pertanyaan lu panjang kali lebar. Gue mau bilang aja namanya trading itu sampah. Itu nggak usah dirubah-rubah lagi, itu adalah sebuah fakta bahwa tugasnya trader adalah memperkaya kita, para investor. That's it. Tugasnya trader itu untuk tambah miskin. Jadi teman-teman, kalau lu bercita-cita tambah miskin, please, sekali lagi please, jadilah trader saham. Supaya apa? Supaya duit lu pindah ke broker saham. Broker saham tugasnya apa? Memperkaya Benix. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau lu mau punya 1000 jurus trader gaya tinju bintang utara, gaya Saturnus mengangkangi Uranus, terserah, sah saja. Lu percaya aliran panah-panahan, panah ke atas, panah ke bawah, head and shoulder, rejoice and clear, sampo anti ketombe, terserah. Jalan menuju miskin itu banyak bro, variasi jalannya, dan sangat mudah. Tapi gue mau bilang, kalau lu mau jadi tambah miskin di dunia saham, terlalu ribet bro. Kalau pakai harus mempelajari jurus panah-panahan, harus mempelajari jurus bandarmologi, astrologi yang gak jelas semuanya itu. Hanya untuk menjadi miskin, menurut gue salah lah gitu loh. Tapi teman-teman sekali lagi ya, tidak ada di sini gue mau menghalangi teman-teman untuk bertambah miskin. Tidak. Kenapa? Ya, karena gue paham banget bahwa tugasnya trader itu memperkaya bandar. Tugasnya bandar memperkaya kita. Nah, teman-teman punya pandangan yang berbeda, silahkan. Tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kamu bisa berkata apa aja, kamu bisa punya pandangan apa aja. Tetapi buat saya, sudah terbukti menjadi investor adalah jalan hidup saya, dan sudah terbukti menjadi investor memperkaya saya. So, ya saya mah pilih yang pasti-pasti aja bro. Lebih pasti, beli saham yang bagus, dan menjadi investor yang tenang. That's it. Investasi itu mudah, nggak pakai ribet. Nggak perlu main panah-panahan. Pertanyaan berikutnya dari Hendra Pratama. Mohon maaf, saya mau tanya, jika saham kita hold dan kita tidak jual, apakah kita akan membayar pajak tahunannya yang 2% tersebut? Maaf newbie, saya terima kasih. Oke guys, itu kesalahpahaman ya. Jadi, saham itu bukan kayak pajak bumi dan bangunan yang tiap tahun kamu bayar NJOP. Nggak begitu. Jadi, saham itu kamu akan bayar ketika kamu melakukan transaksi beli ataupun transaksi jual. Dan itu pajaknya apa? Final. Jadi bahkan misalkan gini, kamu beli saham 100 juta rupiah. Nah, karena kamu seorang investor dan kamu follower sejati Benix, 100 juta kamu berubah jadi 1 miliar. Kamu cuan 1000%. Nah,
ketika kamu mau jual 1 miliar kamu itu sebetulnya cuma kena pajak PPH, yang namanya pajak penghasilan itu cuma 0,1%. Sebetulnya kecil lah sebetulnya. Tapi kemarin gue bilang 2%. Kenapa 2%? Karena sebetulnya di dalam transaksi saham itu ada yang namanya levy, ada yang namanya fee broker, ada yang namanya PPN, ada yang namanya PPH. Ya gini bro, yang namanya investor itu nggak pakai ribet. Sekali lagi ada orang nanya datang ke gue, Pak Ben sekuritas yang bagus apa? Gue bilang lah sekuritas gue. Pak mahal banget ya. Di sekuritas saya aja fee jual belinya cuma 0,35%. Dia bilang, kok punya bapak segitu? Gini bro, kita ini investor bro. Dan pikiran lu nggak usah ribet, nggak usah jelimet. Even yang kemarin gue bikin video yang tentang Goto, yang gaji gue di sana, pajaknya 2% kalau lu cuan 2 miliar itu. Ketika lu jual, itu sebetulnya di bawah itu lah, jauh di bawah itu. Tapi kan sebetulnya di dalam komponen 2% itu ada fee ketika lu beli, karena lu harus bayar tax segala macam juga. Dan itu udah otomatis di aplikasi saham kamu. Dan ketika jual, lu juga bayar fee juga. Nah, gue nggak pakai ribet, investasi gue sangat mudah bro. Teori gue sangat mudah, prakteknya pun sangat mudah. So, buat teman-teman yang masih ngobrol soal sekuritas yang aman, sekuritas yang murah, itu udah salah. Itu udah salah nyari sekuritas itu yang paling murah, yang fee-nya paling rendah itu udah salah. Kenapa? Lu paling cuma hebat 0,01%. Yang satu fee-nya 0,35%, yang satu fee-nya 0,34%. Cuma beda 0,01%. Lu nggak usah keblinger kayak orang-orang kemarin yang sok jago hitung-hitungan pajak PPH itu nggak gitu Bang Ben. Ada tax bracket-nya, ada PTKP-nya. Aduh, ke laut aja. Kita investor kita. Jadi kita mindset-nya harus punya mindset investasi. Jangan lu terdistract dengan hal yang microscopic level yang sebetulnya nggak berpengaruh dengan potensi cuan lu. Lu mau cuan 1000% masih pusing ngomong, ya Pak ini fee-nya 0,01% lebih mahal Pak. What the hell bro? Lu mau bilang gue mau cuan 400% di saham ini. Ya Pak, tapi itu fee brokernya kok 0,2% lebih mahal. Apa sih maksud lu gitu loh? Itu nggak masuk akal. Jadi teman-teman, kalau lu milih sekuritas, pilih sekuritas yang aman, bukan pilih sekuritas yang murah. Salah. Yang kedua, yang fee 2%. Sebetulnya realitanya jauh di bawah itu tadi gue bilang ya. Fee-nya sebetulnya untuk pajaknya itu cuma 0,1%. Baru lu masukin lagi ada PPN, PPN-nya 10% dari broker fee, ada levy, ada PPN juga jual beli saham. But itu betul-betul microscopic level lah. Realnya di bawah 2%, tapi gue gampangin aja 2%. Karena memang fee transaksi jual beli gue itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena gue kalau jual beli saham, nggak pencet-pencet di tombol HP, gue telepon broker gue, di sana ada yang angkat, dia eksekusi. Kenapa gue pakai telepon? Supaya gue nggak gatel buat jual beli pakai handphone, karena terlalu gampang. Tahu-tahu bangun pagi, jam jatuh, panik, pencet jual, hilang kesempatan kita. Gue mempersulit diri gue untuk bisa jual beli, makanya gue pakai broker yang pakai telepon. And that's okay, banyak orang punya gaya. Nah nanti banyak yang komen di bawah ini, wow padahal bayar pajaknya nggak 2% tuh, fee broker, udah terserah lu dah. Gue nggak peduli, yang penting gue cuan 1000%. Mau bayar pajak 3% pun gue gak ada masalah. Tapi jangan bayar pajak 30% ya bro. Nah buat teman-teman yang masih bingung untuk soal pilih sekuritas yang bagaimana atau beli saham yang bagus itu seperti apa, jangan khawatir. Karena nanti kita di bulan Maret bakal bikin kelas sekolah saham online. Jadi ini khusus buat teman-teman yang mau belajar ilmu investasi dari basic. Jadi ini dasar dari segala dasar ilmu investasi. Ya tentu saja di sini gue gak akan buka tentang Benix Blacklist Book, tidak. Di sini gue juga tidak akan buka hal-hal yang seharusnya gue buka hanya di ruang tertutup dengan jumlah audiens yang sangat-sangat terbatas. Enggak, di sini kita akan membahas hal-hal yang dasar. Gimana cara menilai intrinsik harga saham? Gimana menilai harga wajar? Gimana menilai jebakan-jebakan? Dan ini hal-hal yang sangat dasar, sangat basic yang gue sarankan buat teman-teman ikut. Pembicaranya juga top-top. Ada Direktur Bank Indonesia, ada Direktur Bank dari Komisaris dari Bank Jepang, ada lagi kita undang Direktur Keuangan dari perusahaan yang bikin itu tuh musik-musik Java Jazz Music Festival, konser-konser top, dia bosnya. Jadi kita bisa nanya nih hal-hal yang berhubungan dengan gimana sih analisa laporan keuangan perusahaan entertainment, gimana sih analisa laporan keuangan perusahaan konser-konseran, perusahaan musik, lu bisa tanya sama dia. Dan masih ada lagi yang lainnya, lu harus ikut menurut gua kalau kamu memang betul-betul buta soal investasi. Nah ini grade-nya adalah investor kelas pemula. Buat teman-teman yang masih bingung, pilih sekuritas, yang mana yang bagus, pilih saham, yang mana yang bagus, sektoral, seperti apa, hitung-hitungan, teori-teori saham, lu masih bingung, gua sarankan untuk kamu daftar di sini. Kenapa? Karena kapasitasnya cuma 300 orang. Jadi ini terbatas buat teman-teman yang mau ikutan ya silakan kamu bisa daftar di Sekolah Saham Online Benix. Kenapa kita bikin ini? Karena ya kita punya keterbatasan ruang dan waktu. Gua nggak bisa tiap hari jalan keliling Indonesia bikin seminar, nggak bisa begitu. Dan itu pun bukan pekerjaan gua. Pekerjaan gua ya investor gitu. So ketika kemudian banyak teman-teman yang masuk nanya, Pak Ben ke Pontianak dong, Pak Ben bikin seminar dong di Banjarmasin, di Manado, di Medan, di Palembang. Gua sekali lagi thank you banget buat teman-teman, buat semangatnya. Tetapi mohon maaf gua nggak bisa lakukan itu.
So, makanya kita bikin versi yang jauh lebih compact. Ada 8 pertemuan seminggu sekali, tiap hari Sabtu. Pertemuannya sekitar 3-5 jam. Nah, kamu bisa ikut itu, 8 pertemuan ini pembicaranya banyak banget ya, variatif. Kenapa? Karena ini hal yang sangat basic tentang dunia saham. Yang buat teman-teman yang mau belajar tentang cara investasi yang paling benar, the basic of investment, nah, saya rekomendasikan untuk ikut ini, belajar sama master-masternya itulah, kawan-kawan saya semua. So, semoga video ini bermanfaat guys. Thank you buat teman-teman yang udah bertanya, kasih pertanyaan bagus-bagus. Buat kamu yang belum dijawab pertanyaannya, jangan takut, jangan khawatir, akan kita jawab di pertanyaan Ask Me Anything yang selanjutnya. Jangan lupa ya, like and comment isi pertanyaan kamu seperti apa. Oke guys, sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.